Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Menemani waktu santai sahabat semua, saya akan kembali melanjutkan kisah Satrio Wicaksono yang pada episode sebelumnya telah mengetahui jika dirinya adalah seorang titisan dari Empu Jumantara. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar saya dapat selalu bersemangat untuk menghadirkan kisah-kisah misteri terbaru lainnya. Dan bagi sahabat semua para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata, yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisah dari Satrio Wicaksono. Sejak kejadian di mana Satrio tidak sadarkan diri selama beberapa hari itu, Bu Arum mulai mengkhawatirkan Satrio yang menurut penuturan dari Wak Salih, kini pemuda itu memiliki sosok pendamping gaib dalam dirinya. Saat Wak Salih sedang menunggu tubuh kosong Satrio, yang kala itu sedang berada di alam lain, beliau banyak menceritakan kepada Bu Arum tentang apa yang dilihatnya. Wak Salih mengatakan jika Satrio merupakan keturunan dari orang yang dulunya memiliki ilmu-ilmu kesaktian tinggi serta seorang yang sangat disegani karena kebijaksanaannya. Wak Salih juga mengatakan jika saat ini Satrio telah terikat pada sebuah ketetapan untuk menjalani takdirnya sebagai orang yang memiliki kelebihan, baik itu dari mata batinnya yang sudah terbuka dan juga kemampuannya dalam menggunakan kesaktian yang memang sudah ada dalam dirinya. Namun ketika Bu Arum mengetahuinya, hal itu justru malah membuatnya resah. Ingatan Bu Arum kembali pada suatu masa di mana suaminya yang bernama Hardono Wicaksono harus meninggal dunia akibat penyakit aneh yang dideritanya. Sebuah penyakit yang ternyata berasal dari makhluk-makhluk gaib kiriman dukun-dukun sakti yang sedang mengincarnya kala itu. Hardono Wicaksono bukan hanya seorang pria dengan ilmu kesaktian tinggi, tetapi dia juga seorang yang memiliki kebijaksanaan dalam menggunakannya. Namun, di dunia yang penuh dengan perebutan kekuasaan ini, kebijaksanaan saja tidak selalu cukup untuk menyelamatkan seseorang. Hingga pada akhirnya, Hardono harus menyerah karena serangan gaib yang bertubi-tubi yang datang dari musuh-musuhnya. Sejak saat itulah Bu Arum bertekad untuk menjauhkan Satrio dari dunia yang telah merenggut nyawa suaminya itu. Dia akhirnya membawa Satrio ke kota Jakarta saat dia masih berusia 10 tahun dan kedua adiknya Wulan dan juga Ranti. Bu Arum membesarkan Satrio dan juga adik-adiknya dengan harapan bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang biasa dan menjalani hidup normal tanpa harus menanggung beban masa lalu dari keluarganya. Namun semua harapan itu kini sirna karena takdir yang telah dia hindari sekuat tenaga itu datang menghampiri putranya tanpa bisa dicegah. "Ada apa toh, Bu? Kok dari kemarin ibu terlihat murung? Apa Yoyo ada salah sama ibu?" tanya Satrio yang menghampiri ibunya di ruang tengah rumahnya. "Tidak apa-apa yo, ibu cuma sedikit mengkhawatirkan kamu saja," balas Bu Arum sambil tersenyum ke arah Satrio. "Apa yang ibu khawatirkan dari Yoyo? Sekarang kan Yoyo baik-baik saja, Bu," balas Satrio dengan wajahnya yang terlihat tegang. "Waktu kamu udah sadar itu, Le, Wak Salih banyak cerita tentang apa yang ada dalam diri kamu saat ini. Itulah yang membuat ibu khawatir," ujar Bu Arum menjelaskan.
Iya Bu, maafkan Yoyo. Yoyo sendiri belum bisa mengerti sepenuhnya tentang apa yang ada dalam diri Yoyo saat ini. Yoyo udah pernah belajar kok Bu, atau mencari ilmu-ilmu kesaktian gitu. Semua datang dengan sendirinya Bu. Balas Satrio menjelaskan apa yang sedang dialaminya saat itu. Iya Yo, ibu juga tahu nah. Mungkin apa yang dimiliki oleh bapakmu dulu telah diwariskannya kepadamu. Ujar Bu Arum yang membuat Satrio terkejut mendengarnya. Loh, maksud ibu? Dulu Bapak juga memiliki kemampuan supranatural? Tanya Satrio dengan rasa penasaran yang tinggi. Awalnya ibu tidak akan menceritakan hal itu Yo. Ibu mau pendam saja. Tapi daripada kamu tahu tentang bapakmu dari orang lain, ya lebih baik biar ibu saja yang memberitahunya. Balas Bu Arum sambil menghela nafas panjangnya. Tunggu sebentar, biar ibu ambilkan sesuatu yang menjadi peninggalan bapakmu dulu Yo. Imbuh Bu Arum sambil melangkah ke arah kamar tidurnya. Setelah kembali, Bu Arum pun langsung menunjukkan sebuah benda yang terbungkus kain putih kepada Satrio. Dia meminta anaknya itu untuk membuka benda tersebut yang tampak sudah usang dimakan usia. Ini apa ya Bu? Tanya Satrio sambil membolak-balikan benda yang ukurannya hanya sebesar kotak bungkus rokok itu. Buka saja nak. Ini adalah satu-satunya peninggalan mendiang bapakmu yang ibu bawa. Karena dulu bapakmu berpesan untuk memberikan ini kepadamu ketika kamu telah dewasa. Dan sepertinya ini adalah saat yang tepat Yo. Balas Bu Arum menjelaskan. Satrio pun mulai membolak-balikan benda yang ada di tangannya itu. Dan perlahan-lahan dia mulai membuka ikatan yang ada pada benda tersebut. Setelah kain putih lusuh yang menjadi pembungkus kotak kayu berwarna hitam itu terbuka, Satrio mulai merasakan sesuatu yang menjalar pada tubuhnya. Dan ketika dia membuka kotak kayu tersebut, Satrio mendapatkan sebuah benda bulat seperti cincin berwarna kuning keemasan dan tampak kusam. Setelah dia memegang benda tersebut, kilasan-kilasan bayangan masa lalu mulai memenuhi pikirannya. Kilasan-kilasan itu adalah kejadian di masa lalu yang menggambarkan tentang seorang pemuda seusianya namun memiliki tubuh lebih besar dan lebih tinggi dari Satrio. Bapak, gumam Satrio dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Yo, kamu kenapa Le? Ada apa dengan benda itu? Tanya Bu Arum yang merasa mulai mengkhawatirkan Satrio. Yoyo melihat masa muda Bapak Bu, ucap Satrio sambil mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Dia mirip sekali seperti kamu Yo. Hanya saja tubuh bapakmu lebih tinggi dan sedikit lebih besar dari kamu. Balas Bu Arum yang pikirannya kembali ke masa di mana dia masih bersama mendiang suaminya. Benda itu sudah lama ibu simpan Le. Saat itu bapakmu memberikannya ketika kamu masih berusia 8 tahun. Tepatnya ya sebelum bapakmu mulai jatuh sakit. Imbuh Bu Arum menjelaskan. Benda apa ya Bu? Bentuknya seperti cincin, tapi kok agak lebar begini? Tanya Satrio penasaran. Ya mana ibu tahu Yo? Wong ibu saja baru melihat isi kotak itu kok. Balas Bu Arum yang pandangan matanya juga tertuju pada benda yang ada di tangan Satrio. Ya sudah Bu, biar Satrio simpan benda ini. Sepertinya Bapak memang meninggalkan sesuatu yang Yoyo butuhkan. Balas Satrio sambil tersenyum ke arah Bu Arum. Akhirnya benda itu datang dengan sendirinya. Aku tidak menyangka jika orang tuamu adalah pemilik benda itu Satrio.
ujar sosok Wiryasagara yang tiba-tiba bergema dalam benaknya. Memangnya benda ini apa, Ki? Tanya Satrio kepada sosok Wiryasagara melalui batinnya. Benda itu adalah salah satu bagian dari bilah keris Empu Jumantara. Sepertinya kau harus mencari tahu lebih jauh lagi tentang benda itu, Satrio. Balas Wiryasagara dengan suara bergema. Setelah berbincang-bincang dengan ibunya, Satrio pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat itu, rasa penasarannya yang tinggi membuat Satrio ingin mencari tahu dari mana asal-usul benda itu yang disebutkan oleh Wiryasagara sebagai salah satu bagian dari bilah keris Empu Jumantara. Begitu memasuki kamarnya, Satrio segera menutup pintu dan duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menatap benda di tangannya yang berbentuk seperti cincin namun tampak lebih lebar dan terlihat tua. Dengan ukiran halus yang hampir tertutupi oleh usia, namun di balik itu ada semacam energi hangat yang perlahan merambat ke jari-jarinya seolah benda itu mengenali pemiliknya. Satrio menghela napas panjang lalu menutup matanya mencoba merasakan lebih dalam keberadaan benda tersebut. Kilasan-kilasan masa lalu kembali muncul dalam pikirannya dengan gambaran yang lebih jelas dari sebelumnya. Di sana, Satrio melihat seorang pemuda gagah yang sedang bermeditasi di bawah air terjun yang menjulang tinggi. Dan Satrio tahu jika pemuda itu adalah ayahnya yang bernama Hardono Wicaksono. Kilasan-kilasan peristiwa pun kembali berlanjut. Kini dia melihat ayahnya berdiri di hadapan seorang lelaki tua yang mengenakan serojan berwarna coklat lengkap dengan belangkon di kepalanya. Lelaki itu terlihat menyerahkan sesuatu kepada Hardono, bukan bilah keris, melainkan sebuah benda berbentuk cincin yang kini berada dalam tangan Satrio. Benda ini adalah bagian dari sebuah benda keramat yang memiliki kekuatan besar. Simpanlah benda ini, Le, karena jika saatnya tiba, anak keturunanmu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau miliki saat ini. Ujar lelaki tua yang tampak seperti guru dari ayah Satrio tersebut. Setelah itu, kilasan-kilasan peristiwa pun kembali berlanjut dan yang membuat Satrio tercekat adalah ketika dia mendapati tubuh sang ayah yang terbaring lemah di lantai yang hanya beralaskan tikar pandan. Melihat kejadian itu, Satrio pun segera menyudahi perjalanan spiritualnya. Dia pun segera menemui Bu Arum untuk menanyakan langsung apa yang telah terjadi pada ayahnya kala itu. Satrio keluar dari kamarnya dengan langkah tergesa. Hatinya masih berdebar kencang akibat penglihatan dari kilasan masa lalu sang ayah. Satrio pun menemukan Bu Arum masih duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong seakan terperangkap dalam kenangan yang lama dia pendam. Bu, Ibu, ujar Satrio dengan suara parau yang membuat Bu Arum tersentak dari lamunannya. Iya, Le, kenapa? Tanya Bu Arum yang berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Sebelum Bapak meninggal, Bapak sakit apa, Bu? Tanya Satrio dengan wajahnya yang terlihat tegang. Mendengar pertanyaan itu, Bu Arum hanya terdiam. Tapi dari sorot matanya tampak ada ketakutan dan kerisauan yang disembunyikannya. Seolah dia belum siap untuk membuka luka lama yang telah dipendamnya itu. Namun, melihat kesungguhan dalam tatapan putranya, dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Ibu juga tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh bapakmu, Nak. Tapi menurut sesepuh-sesepuh yang menangani pengobatan bapakmu saat itu, mereka menganggap bapakmu telah menuai karma dari perbuatannya di masa muda. Dia dianggap telah terkena kala Brahma atau sebuah penyakit yang berasal dari para leluhurnya.
Tapi sebagian lain mengatakan jika bapakmu terkena santet segoro geni dan juga kala bajra, ujar Bu Arum menjelaskan kepada Satrio sambil menarik napas panjangnya. Bapakmu bukan orang biasa, Satrio. Dia memiliki keilmuan yang tinggi, warisan dari para leluhurnya. Dan karena itulah banyak orang yang mengincarnya. Musuh-musuhnya tidak hanya berasal dari dunia nyata, tapi juga dari alam lain. Imbuh Bu Arum menjelaskan. Satrio mengangguk sambil mengepalkan kedua tangannya. Dia tidak menyangka jika selama ini ayahnya adalah orang yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dan harus tewas di tangan musuh-musuhnya. Pantas saja waktu bapak mulai sakit, ibu menaruhku di rumah Simbah bersama Lejono, ucap Satrio sambil memejamkan mata dan menghela nafas seraya membuang semua rasa kesalnya. Itu semua permintaan bapakmu, Le. Dia tidak ingin kamu dan juga Wulan sedih. Karena saat itu, kalian berdua sudah dapat mengerti akan rasa sakit. Jadi, mendiang ayahmu memilih untuk menitipkan kalian berdua di rumah Simbah. Balas Bu Arum menjelaskan. Apakah Bapak Anda nitip benda-benda pusaka lainnya, Bu? Seperti keris atau batu atau apa gitu? Tanya Satrio yang sedang berusaha menghilangkan rasa kesal di hatinya. Tidak, Le. Hanya benda itu yang dititipkannya ke ibu. Selain itu, beberapa benda pusaka sudah diambil oleh Mbah Joglo. Balas Bu Arum yang membuat Satrio menghela nafasnya. Rasa penasaran yang mendalam akan penyebab kematian sang ayah pun mulai menyelimuti hatinya. Kini Satrio merasa lebih tertarik untuk mengungkap penyebab kematian ayahnya daripada menelusuri benda berbentuk cincin yang merupakan benda peninggalan sang ayah yang baru saja diberikan oleh ibunya itu. Ya sudah, Bu, Yoyo pamit mau keluar sebentar, ucap Satrio sambil tersenyum. Setelah malam tiba dan seluruh keluarganya sudah tertidur dengan nyenyak, Satrio pun mulai menelusuri penyebab kematian ayahnya melalui benda peninggalan orang tuanya itu. Satrio yang kini telah dapat menggunakan kekuatannya itu, terlebih dahulu memanggil Wirya Sagara untuk menemaninya kembali ke masa lalu, di mana sang ayah masih hidup kala itu. Namun, sebelum dia sampai di masa lalu kehidupan ayahnya, Satrio dibawa oleh Wirya Sagara ke sebuah tempat asing dan menjelaskan jika benda peninggalan ayahnya itu adalah bagian dari bilah keris Empu Jumantara yang sering disebut dengan menda. Menda sendiri adalah bagian keris yang terdapat pada ujung hulu atau gagang keris. Kegunaannya adalah untuk mencegah kayu yang dijadikan gagang atau hulu tidak pecah oleh bagian besi yang menembus kayu tersebut. Loh, kita sedang berada di mana, Ki? Tanya Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Tunggu saja, Satrio. Sebentar lagi, kau akan menyaksikan apa yang terjadi sebelum kematianku tiba. Balas Wirya Sagara dengan tenang. Tidak lama kemudian muncul sosok Gali Wisesa bersama dua orang pengawalnya. Sosok yang sangat berambisi untuk menjadi pemimpin itu turun dari kuda tunggangannya dan menemui lelaki tua yang juga adalah seorang pembuat keris atau yang disebut dengan empu. Ini, Ki, benda yang kau inginkan itu. Dan sebelum Pasewakan Ageng nanti, aku minta keris itu sudah kau selesaikan, ujar Gali Wisesa dengan suara tegas berwibawa dan juga wajahnya yang terlihat sangar. Baik, Den, akan aku usahakan. Pusaka yang kau inginkan itu akan selesai tepat pada waktunya. Dan ketika bulan purnama merah nanti, aku akan memanggil semua kekuatan alam dari jagat Sapta Timira. Balas sosok empu tersebut dengan tenang. Mendengar hal itu, Gali Wisesa pun tersenyum dengan puas.
Dan setelah itu, dia bersama 2 orang pengawalnya pergi meninggalkan sosok lelaki tua itu. Namun, hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Sosok lelaki tua yang juga seorang empu itu membuang benda kecil yang baru saja diberikan oleh Gali Wisesa. Dan setelahnya, lelaki tua itu kembali ke perapian untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Loh, kenapa kakek itu membuang benda itu, Ki? Tanya Satrio penasaran. Hal itu sengaja dilakukannya Satrio, karena dia tahu jika saat itu tidak ada lagi senjata pusaka pilih tanding, karena keris yang diciptakan oleh Empu Jumantara itu telah hancur, ujar Wiryasagara menjelaskan. Dan karena itulah dia membuat keris pusaka tandingan yang akhirnya mengalahkanku bersama bilah keris Jantaka, imbuh Wiryasagara. Apakah maksud sampean benda yang dibuang oleh kakek tadi adalah benda yang sama dengan peninggalan dari ayahku? Tanya Satrio yang mulai memahami situasi yang sedang terjadi kala itu. Benar Satrio, dan kini tinggal 2 bagian lagi yang harus kau temukan sebelum gerbang dari jagat Sapta Timira terbuka satu persatu. Balas Wiryasagara dengan wajah yang terlihat lebih tegang. Hah? Apalagi itu Ki? Sepertinya perjalanan hidupku akan terasa rumit, keluh Satrio sambil mengusap-usap wajahnya. Itu semua sudah menjadi garis hidupmu Satrio. Dan karena kau adalah titisan Eyang Jumantara, maka kaulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan semua permasalahan itu, ujar Wiryasagara yang tampaknya semakin membuat Satrio kebingungan. Baiklah Ki, sepertinya ada yang belum kau ceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa kehidupan Eyang Jumantara itu. Sekarang ceritakan semua Ki, biar aku dapat memahaminya, balas Satrio yang langsung duduk di tempatnya berdiri kala itu. Empu Jumantara adalah saudara kandung dari Empu Mahalingga, dan yang kau lihat tadi adalah sosok itu Satrio, ujar Wiryasagara yang mulai menceritakan tentang siapakah sosok Empu Jumantara dan sosok lelaki tua yang membuang benda pemberian Gali Wisesa itu. Oh, jadi kakek tua itu bernama Empu Mahalingga, balas Satrio dengan wajah yang terlihat sangat antusias dengan apa yang diceritakan oleh Wiryasagara. Benar, tapi sayangnya Empu Jumantara dan Empu Mahalingga seperti sesuatu yang berbeda. Mereka berdua terlihat seperti siang dan malam atau bagaikan terang dan gelap, ujar Wiryasagara melanjutkan ceritanya. Tunggu Ki, menurutku daripada sampean ini terus saja bercerita, apa tidak sebaiknya kita langsung datangi saja masa lalu Empu Jumantara atau juga Empu Mahalingga. Ya setidaknya aku akan lebih memahaminya dengan cepat ketika melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri Ki, bukan dari cerita sampean itu, balas Satrio yang membuat Wiryasagara tersenyum. Kau tidak akan mampu untuk kembali kepada masa lalumu sendiri, Satrio. Karena kau memang tidak diizinkan untuk itu. Tidak juga aku, dan tidak untuk semua orang yang merupakan titisan dari orang-orang yang agung, balas Wiryasagara menjelaskan. Oh, pantas saja. Sebenarnya aku juga penasaran, Ki. Jika memang aku adalah titisan Empu Jumantara, lalu siapa orang sebelum aku? Dan aku tidak pernah sampai ke tempat itu Ki, balas Satrio yang mulai memahami akan kemampuannya mengarungi dimensi lain dan menembus ruang dan waktu. Itu adalah rahasia dari Sang Pencipta Satrio. Seperti masa depan, kita sangat dilarang untuk mendatanginya. Dan jikapun ada orang yang mampu untuk datang ke masa depan, maka dia sudah sangat tersesat, ujar Wiryasagara lagi.
Waktu pun perlahan berlalu. Wiryasagara kembali menceritakan tentang awal perselisihan yang terjadi antara Empu Jumantara dan adik kandungnya yang bernama Empu Mahalingga. Tapi sebelum itu, mereka pun memilih untuk berpindah tempat karena kala itu mereka telah jauh melangkah menembus ruang dan waktu. Setelah Empu Jumantara menciptakan bilah keris yang diberi nama Jagadita, banyak penguasa-penguasa daerah kecil di tanah Jawa dan juga kerajaan-kerajaan lain dari luar Jawa menginginkan bilah keris buatan Empu Jumantara. Hal itu terjadi karena kesaktian bilah keris Jagadita membuat kadikdayaan dari pemilik keris itu meningkat dengan pesat. Maka orang-orang pun banyak yang menginginkan bilah keris sakti buatan Empu Jumantara. Hal itu pun mulai memancing amarah dari Empu Mahalingga yang juga merupakan seorang pembuat keris-keris pusaka. Dan seolah tidak ingin kalah dari sang kakak, Empu Mahalingga membuat keris tandingan bernama Dasawisa. Ujar Wiryasagara menjelaskan. Oh, jadi semua itu berawal dari sana, balas Satrio sambil menganggukkan kepalanya. Setelah persaingan yang tampak terlihat biasa itu terjadi, aku bertemu dengan Empu Jumantara dan di sanalah beliau memberiku bilah keris Jantaka serta memintaku untuk menggunakannya karena beliau yakin jika aku mampu menggunakan keris itu untuk mensejahterakan rakyat jelata dan untuk meredam peperangan yang dapat terjadi kapan saja. Dan setelah Galiwisesa tahu tentang keris itu, dia pun akhirnya merusaknya dan meminta Empu Mahalingga untuk membuatkan keris tandingannya. Tapi andai saja keris Jantaka tidak kehilangan hulu dan warangkanya, aku yakin jika aku dapat mengalahkan Galiwisesa dengan mudah. Imbuh Wiryasagara sambil menghela nafas. Berarti sebenarnya keris buatan Empu Mahalingga itu kalah sakti dengan keris buatan Empu Jumantara ya Ki? Tanya Satrio penasaran. Benar sekali Satrio. Selain itu, Empu Mahalingga tahu jika Empu Jumantara sedang melakukan tapa brata dan melalui hal itulah dia berniat menggagalkan tapa brata yang dilakukan oleh Empu Jumantara. Balas Wiryasagara menjelaskan. Loh, untuk apa Ki? Untuk apa Empu Mahalingga menggagalkan tapa brata yang dilakukan oleh Empu Jumantara? Tanya Satrio yang semakin penasaran dengan hal itu. Tentunya agar Empu Jumantara tidak dapat moksa dan tidak dapat mencapai nirwananya Satrio. Balas Wiryasagara dengan tenang. Nah Ki, sekarang aku kan sudah banyak tahu tentang sejarah keris Empu Jumantara. Lalu aku ingin tahu apa maksudnya dari terbukanya gerbang jagat Sapta Timira? Tanya Satrio lagi. Jagat Sapta Timira adalah dunia gaib berlapis 7 tingkatan. Di sana tempat kehidupan bagi makhluk-makhluk gaib yang haus akan darah dan juga penyebab malapetaka. Ujar Wiryasagara yang seketika itu juga membuat Satrio bergidik ngeri mendengarnya. Saat itu, karena tidak memiliki cara untuk membuat keris tandingan, maka Empu Mahalingga meminjam kekuatan dari sosok penguasa jagat Sapta Timira. Walau dia tahu akan konsekuensinya, namun Empu Mahalingga tidak peduli akan hal itu. Dia tetap melakukan perjanjian dengan Kalasrenggi, yang mana dalam perjanjian itu Kalasrenggi sengaja meminta separuh kekuatannya kepada Empu Mahalingga melalui bilah keris hitam yang bernama keris Jagat Dasakala. Imbuh Wiryasagara menjelaskan. Apakah saat ini keris itu masih ada Ki?
Tanya Satrio yang semakin penasaran. Benar Satrio, keris itu masih ada hingga saat ini. Dan keris itu dapat membuka gerbang dari jagat Saptatimira. Maka dari itu, sebelum bencana besar itu terjadi, kau harus dapat menyatukan bilah keris Jantaka dengan hulu dan juga warakanya. Jawab Wiryasagara dengan tegas. Apakah sampean punya petunjuk, Ki? Maksudku, apakah sampean tahu di mana keberadaan hulu dan warangka keris itu? Tanya Satrio yang langsung dibalas dengan gelengan kepala oleh Wiryasagara. Setelah kematianku, aku terus berada dalam bilah keris itu untuk menyempurnakan ilmu-ilmu kesaktianku. Dan aku baru keluar dari keris itu ketika aku merasakan aura dari Empu Jumantara yang ada pada dirimu, Satrio. Balas Wiryasagara. Baiklah, Ki. Jadi aku mengerti akan tugasku saat ini. Tapi sebelum itu, aku akan mencari sesuatu yang saat ini sedang mengganggu pikiranku. Ucap Satrio dengan wajah datarnya. Aku tahu, Satrio. Dan aku pasti akan membantumu. Balas Wiryasagara yang sontak membuat wajah Satrio tersenyum kala itu. Setelah menceritakan panjang lebar tentang masa lalu Empu Jumantara dan juga tentang tugas berat yang harus dijalankan oleh Satrio, Wiryasagara pun mengajak Satrio untuk kembali ke masa lalu pada kehidupan ayahnya. Di sana, Satrio disuguhi oleh gambaran kepedihan yang sedang dialami oleh ayahnya Hardono Wicaksono. Dan saat itu dia mengerti kenapa ibunya menitipkannya di rumah orang tua dari ayahnya yang di sana juga ada sosok Lejono. Ayahmu itu orang baik, yang salah dalam mengambil keputusan, Satrio. Ujar Wiryasagara memecah kesunyian. Loh. Maksud sampean bagaimana, Ki? Tanya Satrio dengan nada suara yang lebih tinggi dari biasanya. Dengan kesaktiannya itu, harusnya dia dapat menghindari serangan mematikan jarak jauh yang dikirim oleh orang-orang yang memang menginginkannya mati. Tapi sayangnya, ayahmu tidak menyadari hal itu. Dan baru di saat-saat genting itulah ayahmu sadar jika ada serangan gaib 4 penjuru yang terus menghimpitnya dan membuatnya kewalahan. Balas Wiryasagara menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Satrio pun terdiam dan karena dia tidak ingin berlama-lama di tempat yang menyajikan gambaran tentang kesakitan sang ayah, Satrio pun akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Karena saat ini Satrio telah mampu menggunakan kekuatannya, dia pun mulai memejamkan mata dan berusaha untuk mencari awal dari permasalahan besar yang dialami oleh ayahnya kala itu. Hingga akhirnya Satrio pun sampai di sebuah momen yang menggambarkan sosok ayahnya sedang bersama seorang kepala daerah yang sepertinya di atas lurah ataupun camat. Pada momen tersebut Satrio mendengar jika orang yang sepertinya adalah pembesar yang sangat berkuasa di sebuah daerah itu mengatakan jika dia meminta Hardono Wicaksono untuk pergi dan tidak mengganggu apa yang sedang mereka jalankan. Namun dengan tegas, ayah Satrio menolaknya dan bersikeras untuk menjaga apa yang telah menjadi warisan para leluhurnya. Dan karena itulah, hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi hingga suatu ketika dia mendapatkan serangan dari sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar. Setelah mengetahui awal dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh ayahnya, tiba-tiba Satrio dibawa ke sebuah hutan yang tampak hijau dengan pepohonan besar dan semak belukar yang mengelilinginya. Di sana Satrio melihat ayahnya sedang bersama para sesepuh desa yang terlihat sedang membicarakan sebuah persoalan. Dan setelah memperhatikan dengan seksama, akhirnya Satrio tahu jika yang sedang dibicarakan oleh ayahnya bersama beberapa sesepuh desa adalah hutan tersebut yang hendak dijadikan tambang emas oleh para pembesar daerah setempat
yang mendapat kabar jika di hutan itu kaya akan sumber daya logam mulianya. Satrio terus mengamati kilasan masa lalu yang kini terpampang jelas di hadapannya. Hutan yang tampak hijau dengan pepohonan besar menjulang itu ternyata bukan sekedar hamparan alam biasa, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar keindahan dan kekayaan alamnya. Sosok Hardono Wicaksono berdiri di tengah para sesepuh desa. Wajahnya penuh ketegasan dan tetap menolak kelestarian alam di daerah tersebut dirusak. Sementara itu, para sesepuh desa terlihat sangat khawatir dengan ancaman-ancaman yang mulai muncul. Satrio bisa merasakan bahwa yang mereka bicarakan bukan sekedar tentang eksploitasi hutan, tapi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Kilasan peristiwa terus berlanjut menunjukkan bagaimana ayahnya dan para sesepuh desa berusaha menolak rencana eksploitasi lahan tersebut. Mereka tahu bahwa jika hutan diganggu, tidak hanya keseimbangan alam yang rusak, tapi juga makam-makam kuno yang terdapat di sana akan rusak dan kemungkinan akan hilang, yang memungkinkan juga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib akan terganggu. Namun usaha mereka sia-sia. Para pembesar daerah yang sangat berambisi itu sudah lebih dahulu menjalin kerjasama dengan pihak luar. Tidak hanya dengan para pekerja tambang yang telah disiapkan, tapi juga orang-orang sakti yang siap menghadapi segala bentuk perlawanan baik dari manusia maupun makhluk gaib. Ketika hutan mulai ditebang dan tanah mulai digali, malapetaka pun datang. Makhluk-makhluk gaib yang selama ini terdiam di sana mulai murka. Sosok-sosok tak kasat mata mulai menampakkan diri dan memberi peringatan yang mengerikan. Namun bukan hanya makhluk penunggu hutan saja yang bergerak. Dari sisi manusia, mereka yang ingin mempertahankan warisan leluhur juga sudah mulai bersiap. Ayah Satrio menjadi salah satu yang berdiri di garis terdepan untuk melawan keserakahan dan ancaman dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan. Namun perjuangan itu tidak mudah. Perlahan, satu persatu orang-orang yang bersamanya tumbang, bukan hanya karena mendapat serangan fisik, tetapi juga karena mendapat serangan gaib yang datang dari arah yang tak terduga. Satrio melihat dengan jelas bagaimana ayahnya bertahan menggunakan ilmu-ilmu kesaktiannya yang dimiliki untuk menahan gempuran dari berbagai arah. Namun meskipun kuat, jumlah musuh terlalu banyak. Hingga puncaknya ketika makhluk gaib berkekuatan besar dipanggil oleh lawan, semua berubah menjadi bencana. Hardono Wicaksono yang telah dikepung oleh kekuatan yang jauh melampaui batas kekuatan manusia biasa, terus mendapatkan serangan gaib dari 4 penjuru yang mulai menghimpitnya dan membuatnya kewalahan. Satrio bisa merasakan bagaimana ayahnya berusaha mempertahankan diri, tetapi kekuatan itu semakin menekan, menguras, dan membuatnya semakin lemah. Perlahan, tubuh Hardono mulai melemah, sorot matanya masih menyala dengan tekad yang kuat, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa bertahan lagi. Hingga akhirnya sebuah serangan terakhir datang dengan kekuatan yang begitu dahsyat mengirimkan guncangan yang mematikan. Satrio menyaksikan semuanya dengan dada yang terasa sesak. Dia kini memahami bahwa kematian ayahnya bukan sekedar penyakit atau kutukan, tetapi karena pertarungan yang begitu sengit yang akhirnya merenggut nyawanya. Sebelum semuanya menghilang, Satrio melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di balik semua kekacauan itu, dia melihat sosok manusia yang berdiri diam mengamati dari kejauhan. Sosok itu bukan makhluk gaib, tapi seseorang yang memiliki kuasa atas semua itu. Tatapannya terlihat dingin tanpa ekspresi, seolah dia sudah tahu bagaimana akhir dari semua itu. Kilasan peristiwa perlahan memudar membawa Satrio kembali ke kesadarannya. Napasnya masih tersengal, tubuhnya berkeringat, dan kini semua jelas. Ayahnya tidak mati begitu saja, tapi ada seseorang di balik semua itu. Seseorang yang telah merencanakan semuanya dengan begitu rapi, dan kini Satrio harus mencari tahu siapakah sosok itu yang sebenarnya.
Di tangannya, Satrio masih memegang benda peninggalan dari ayahnya yang baru saja didapatkannya dari sang ibu. Benda itu adalah satu-satunya alat yang dapat menunjukkan siapa dalang di balik kematian ayahnya yang kala itu bersikeras menolak rusaknya alam dan warisan para leluhurnya. Satrio menatap benda di tangannya dengan tatapan yang penuh arti. Rasa penasaran dan kemarahan bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Dia tahu, ini bukan sekedar peninggalan biasa, tapi ada sesuatu yang menghubungkannya dengan masa lalu ayahnya dan kejahatan yang telah terjadi. Perlahan-lahan energi dari benda itu mulai mengalir ke dalam tubuhnya, seperti ada jejak memori yang tertanam di dalamnya, menuntunnya menuju bagian lain dari masa lalu yang belum dia ketahui. Seiring dengan getaran halus yang menjalar dari benda itu, Satrio kembali merasakan sensasi aneh di dalam pikirannya. Bayangan-bayangan baru bermunculan, lebih samar dari sebelumnya, namun cukup untuk memberikan petunjuk. Sebuah ruang gelap dengan cahaya temaram dari lampu minyak, dan beberapa sosok orang duduk melingkar di dalamnya berdiskusi dengan suara lirih. Di antara mereka ada satu sosok yang tampak lebih berwibawa. Pakaiannya berbeda, lebih rapi dan lebih berkelas, serta menunjukkan status sosial yang lebih tinggi. Wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan, tetapi gestur tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki kendali atas semua itu. Satrio dapat merasakan aura keangkuhan dan kekuasaan yang terpancar darinya. Orang itu tidak sekedar menyaksikan, tapi mengatur jalannya peristiwa. Dan dari cara dia berbicara serta memberi isyarat, tergambar jelas bahwa dia adalah dalang di balik semua kejadian tragis yang menimpa ayahnya. Namun, sebelum Satrio bisa melihat lebih jelas, bayangan itu tiba-tiba lenyap. Energi dari benda di tangannya melemah, seolah memberi isyarat bahwa dirinya belum cukup siap untuk mengetahui semuanya dalam sekali waktu. Satrio menghela nafas panjang dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Meski petunjuk yang didapatnya masih belum lengkap, namun satu hal kini pasti. Ada kekuatan besar yang bermain di balik semua ini. Ayahnya telah menjadi korban dari sebuah konspirasi yang lebih luas yang mungkin masih berlanjut hingga saat ini.